Om Swastiastu. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan pengukuran E pada pas teknik pencahayaan buatan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri dan teman-teman saya dari NIM yang paling kecil. Baik, perkenalkan nama saya Made Oko Pratnyala Kindra dengan NIM 2022-6212-1049. Perkenalkan, nama saya Iwan Yogi Wicaksana, NIM 2022-62-12-1059. Perkenalkan, nama saya Kadek Juri Setiawan, NIM 2022-621-210-70. Perkenalkan, nama saya Kadek Kevin Ditya Pratama, NIM 2022-6212-1077. Perkenalkan, nama saya Kadek Gilang Pangaribun Wardana dengan NIM 2022-621-081. Perkenalkan, nama saya Imade Agus Andrena Putra dengan NIM 2022-6212-1086. Perkenalkan, nama saya Iwan Briawan dengan NIM 2022-6212-121-087. Perkenalkan, nama saya Imade Wayuguna dengan NIM 2022-621-210-90. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh Deoke. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi penerangan alami. Penerangan alami adalah penggunaan cahaya yang bersumber dari alam. Sumber energi cahaya utama adalah matahari. Selain penerangan alami, ada pula pencahayaan buatan dengan sumber energi listrik, gas, dan minyak bumi. Lanjut lagi, slide kedua, Deoke. Di sini adapun pencahayaan alami dan pencahayaan buatan. Pencahayaan alami berasal dari cahaya matahari yang selalu tersedia di alam dan cahaya langit hasil penentuan cahaya matahari. Pencahayaan buatan berasal dari sistem cahaya berenergi terbatas di alam, misalnya energi listrik serta energi dari proses minyak bumi dan gas. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yogi. Di sini saya akan menjelaskan unsur cahaya matahari. Sinar matahari langsung cahaya langit. Sinar matahari refleksi luar. Sinar matahari refleksi dalam. Bisa dilihat di gambar contoh sinar matahari langsung cahaya langit dan sinar matahari refleksi luar dan sinar matahari refleksi dalam. Pengukuran E dengan luxmeter. Luxmeter adalah alat ukur kuat penerangan dalam suatu ruangan. Satuan ukuran luxmeter adalah lux. Bisa dilihat di gambar di bawah ini. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Jordi. Selanjutnya yaitu ada cara menggunakan luxmeter. Yang pertama yaitu hidupkan luxmeter yang telah dikalibrasi dengan membuka penutup sensor. Yang kedua yaitu bawa alat ke tempat titik pengukuran yang telah ditentukan, baik pengukuran untuk intensitas penerangan setempat atau umum. Yang ketiga yaitu baca hasil pengukuran pada layar monitor setelah menunggu beberapa saat sehingga didapat nilai angka yang stabil. Yang keempat yaitu catat hasil pengukuran pada lembar hasil pencatatan. Yang terakhir yaitu matikan luxmeter setelah selesai dilakukan pengukuran intensitas penerangan. Selanjutnya yaitu ada pengukuran E atau metode tabel. Pada PASH terdapat 3 komponen faktor penerangan atau FP yang menentukan hasil pengukuran kuat penerangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor langit atau FL yang cahayanya langsung dari cahaya langit. Yang kedua yaitu faktor refleksi luar
atau FRL, cahayanya dari pantulan benda di luar ruangan. Yang ketiga yaitu faktor refleksi dalam atau FRD, yang cahayanya berasal dari permukaan benda di dalam ruang. Cahaya pantulan atau komponen FRL dan FRD memberikan penerangan tak langsung dan diperlukan jika cahaya langit atau FL tidak optimal, memberikan kuat penerangan yang dibutuhkan. Langkah penerapan standar kuat penerangan pada bangunan yaitu yang pertama, ketentuan kualitas penerangan dan klasifikasi derajat bangunan. Yang kedua, tentukan jenis ruangan. Yang ketiga, ukur jarak di ruangan. Yang keempat, hitung nilai FL min dalam persen berdasarkan tabel nilai faktor langit yang tepat. Yang terakhir yaitu hitung besar kuat penerangan, di mana E min sama dengan FL min kali 10.000 lux. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu pengukuran E, metode H atau D, dan L atau D. Sebenarnya, nama metode ini adalah metode DPMB. DPMB merupakan singkatan dari Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan atau sekarang berubah nama menjadi Puslitbang atau PU. DPM adalah instansi pemerintah yang resmi mengeluarkan metode pengukuran kuat penerangan melalui perbandingan jarak tertentu atau H, D, dan L. Langkah yang perlu dilakukan pada metode H, D, dan LD adalah sebagai berikut. 1. Gambar denah, gambar tampak interior dan potongan dengan sistem proyeksi. 2. Tentukan lubang cahaya efektif. 3. Tentukan jarak H, D, dan L. 4. Hitung perbandingan H terhadap D dan L terhadap D. 5. Gunakan tabel nilai faktor langit untuk memperoleh besar faktor langit. Lakukan interpolasi jika angka faktor langit tidak tersedia pada tabel berikut. Dan yang terakhir, hitung besar kuat penerangan. Contohnya ada di tabel sebelah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengukuran E atau metode Ecotech. Metode ini menggunakan software Ecotech, AutoCAD, dan ArchiCAD sebagai alat bantu pengukuran kuat penerangan dalam ruang. Untuk kemudahan, model ruang 3D dibuat menggunakan software gratis. Bisa dilihat seperti gambar yang di bawah ini. Selanjutnya yaitu satuan pengukuran cahaya. Pengukuran cahaya atau photometric quantity adalah pengukuran terhadap parameter cahaya yang bisa dilihat seperti gambar seperti tabel ini. Arus cahaya atau luminous flux bisa dilihat, kuat penerangan atau illuminance bisa dilihat gambar di tengah, dan intensitas cahaya atau luminous intensity bisa dilihat di gambar sebelah kanan bawah. Baik, selanjutnya penentuan kenyamanan visual. Kenyamanan visual adalah keadaan manusia dalam mengekspresikan kepuasan terhadap penglihatan sekitar. Agar pencahayaan menghasilkan kenyamanan visual, diperlukan standar khusus. Parameter kenyamanan visual yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kuat penerangan. Yang kedua, luminasi. Yang ketiga, kualitas warna. Di bawah ini ada contoh dari penentuan kenyamanan visual. Jadi kesimpulannya adalah pengukuran cahaya dengan menggunakan luxmeter dengan satuan rumus dan ketepatan dalam memilih warna ruang akan menghasilkan kenyamanan visual pada suatu ruang tertentu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
Semoga materi yang kami jelaskan bisa bermanfaat dan berguna untuk Anda. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.